Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua, alhamdulillah. Pernah enggak kalian bermain-main dengan Google AI atau bermain-main dengan Gemini? Atau mungkin bukan hanya Gemini sih, ada ChatGPT, pernah enggak? Terus kalian ngasih perintah apa ke sana? Contoh saja, satu saja, apa? Buatkan saya sebuah makalah dengan perintah yang sama, kira-kira nanti hasilnya antara satu teman dengan teman yang lain berbeda atau enggak? Karena apa kok bisa berbeda? Karena perintah yang kita berikan berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Salah satu memimpin berdoa. Karena apa? Karena doa ini mengandung satu energi positif yang akan selalu muncul pada diri kita. Nah, hari ini kita belajar, kita berikan energi positif pada diri kita. Kita mulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, baik, coba saya absen satu persatu. Agnia Rahma, Ahmad Danu, Anjani Permatasari, Asfia Cantika, Wanda Fitri Wahyuni. Oke, semuanya hadir. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten, ini ada pretest terlebih dahulu. Silakan kalian kerjakan pretestnya, waktunya hanya 5 menit. Tidak boleh berpikir terlalu lama. Ada 10 soal, kalian kerjakan, waktunya hanya 10 menit. Silakan di scan, atau kalau mungkin kalian mengerjakan di komputer, silakan langsung ditulis linknya s.id_rekayasa prompt. Waktunya 5 menit. Bisa linknya dibuka? Baik, sudah cukup, waktunya habis. Oke, nanti Bapak lihat hasilnya, kita pretest, kemudian saya sampaikan materi kira-kira nanti pada saat post test kalian nilainya bisa lebih bagus dari yang pretest atau tidak. Kalau kalian mau mencari informasi di Google, apa yang kalian ketik di kolom pencarian? Yang diketik apa kalau kita ingin mencari sesuatu di Google? Apa? Yang kita ketik adalah informasi yang ingin kita dapatkan, nah, atau yang ingin kita cari. Pada saat kita sudah ngetik, apakah hasilnya selalu sesuai dengan yang kalian inginkan? Kenapa kok tidak sesuai? Kira-kira kenapa? Kalian mencari di Google, ternyata pada saat muncul hasilnya kok tidak sesuai dengan yang kalian inginkan. Kira-kira masalahnya apa? Karena kita kurang spesifik dalam mencari atau dalam menyebutkan sebuah kata kunci. Nah, istilahnya kalau di sini nanti kalian kurang detail dalam membuat sebuah prompt, sehingga Google akan memberikan informasi yang sifatnya umum, tidak spesifik. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini tentang rekayasa prompt, supaya kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita cari atau yang kita inginkan. Nah, di materi sebelumnya kita membahas tentang pikir komputasional adalah cara komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, tujuan dari rekayasa prompt untuk kreasi konten adalah memahami konsep rekayasa prompt. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembuatan prompt. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kolaboratif.
Kolaboratif itu apa? Keterampilan untuk secara berkolaborasi atau secara berkelompok. Nah, apa itu rekayasa PROM? Rekayasa PROM adalah teknik interaksi manusia dan AI, kemudian mengoptimalkan respon sistem, dan yang ketiga meningkatkan kualitas output. Jadi rekayasa PROM adalah apa? Cara merancang atau menyusun perintah agar AI bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ibaratnya PROM itu seperti pertanyaan atau instruksi yang kita ketik ke dalam ChatGPT atau aplikasi AI lainnya. Kalau PROM kita terlalu umum, hasilnya bisa kabur dan tidak sesuai. Tapi kalau PROM kita jelas, spesifik, dan lengkap, hasilnya tentunya akan lebih baik. Nah, itulah gunanya kita untuk mempelajari PROM atau rekayasa PROM, supaya kita dalam berkomunikasi dengan AI ini bisa secara spesifik. Nah, komunikasi AI itu lewat apa? Bisa lewat ChatGPT, bisa lewat Gemini. Kalau yang di WA sudah ada juga lewat Meta. Ada yang pernah komunikasi dengan Meta? Pentingnya PROM untuk hasil AI yang maksimal, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa PROM ini menentukan hasil yang kita dapat ini bisa bagus atau tidak, ini tergantung PROM yang kita masukkan. Yang pertama ada PROM reflektif, membantu pengguna untuk merefleksikan pemikiran secara mendalam. Ini jenis-jenis PROM. Kemudian yang kedua PROM deskriptif, ini meminta pengguna untuk menggambarkan sebuah situasi atau objek. Terus yang ketiga ada PROM persuasif, mendorong pengguna untuk meyakinkan orang lain tentang suatu ide. Nah, ini ada beberapa jenis PROM. Ada PROM reflektif, ada PROM deskriptif, ada PROM persuasif. Kemudian karakteristik PROM yang efektif. Nah, ada 5 karakteristik PROM-nya. Kalau kalian nanti memberikan perintah kepada AI, ini ada karakteristik yang harus kalian pelajari. Yang pertama harus jelas dan spesifik. Kalian perintahnya apa? Nah, buatkan saya apa misalnya? Buatkan saya ide konten. Nah, kalau kalian buatkan saya ide konten, nanti akan muncul banyak sekali ide-ide. Tapi kalau kalian buatnya spesifik, jelas dan spesifik, buatkan saya ide konten tentang pendidikan, atau buatkan saya ide konten tentang apa biasanya yang kalian suka, ide konten tentang apa? Apa yang seneng-seneng konten? Buatkan saya ide konten tentang kehidupan sehari-hari, atau langsung ditulis. Jadi harus spesifik dalam membuat suatu PROM. Kemudian yang kedua, PROM-nya harus relevan dengan konteks. Kemudian yang berikutnya menggugah pemikiran kritis. Menggugah pemikiran kritis itu artinya dalam memberikan suatu perintah, kita buat supaya AI-nya ini juga berpikir. Jangan terlalu mudah. Jadi AI itu juga karena dirancang untuk menyelesaikan hal-hal mulai dari yang paling mudah sampai sulit, coba kalian ajak untuk berpikir kritis. Kemudian mendorong eksplorasi lebih lanjut dan mudah dipahami oleh pengguna. Nah, ini yang paling penting. Kalau membuat PROM ada 5 karakteristik ini yang nanti harus kalian pelajari. Kemudian berikutnya strategi membuat PROM. Yang pertama struktur. Membuat struktur yang jelas dan terorganisir untuk PROM. Kemudian yang berikutnya strateginya adalah kreativitas, menggunakan teknik berpikir kreatif dalam merancang sebuah PROM. Kemudian yang ketiga berkolaborasi, melibatkan tim dalam pembuatan dan evaluasi PROM. Nah, ini gunanya supaya kita lebih mengenal temannya, mengenal dengan orang yang di sekitar kita adalah berkolaborasi. Gunanya apa kolaborasi? Supaya ide kita semakin kaya. Jadi jangan takut untuk berbagi. Karena tanpa kolaborasi, kalian nanti justru pemikirannya akan sempit. Sama-sama membuat ide, tapi kalau kita nanti saling bekerja sama dengan teman, terkadang akan muncul ide-ide baru yang di luar dari pemikiran kita. Nah, sekarang untuk tugas kelompoknya, kalian membuat kolaborasi buat kelompok bisa 6-7 orang, kemudian
membuat proyek berbasis PROM dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ini tugasnya. Nanti yang punya internet coba membuat tugas itu ya, dipresentasikan ya. Belakang siapa tadi yang punya? Coba cari dengan menggunakan PROM. Nah, PROM-nya apa tugasnya? Nih. Nah, setiap kelompok tugasnya sama, buatlah PROM untuk meminta AI membuat iklan produk lokal. Kemudian pilih produk, misalnya kopi, keripik, batik, atau lainnya. Kira-kira produk lokal yang sekitar sini apa? Yang ingin dipromosikan apa? Apa? Yang ada di sekitar kita apa? Apa? Keripik pisang. Keripik pisang ada? Keripik pisang ya? Ya udah, membuat PROM iklan produk lokal. Buat PROM umum tadi sudah keripik luwuk, terus buat yang spesifik. Misalnya spesifik itu apa? Buatkan saya rencana iklan produk lokal, nama produknya adalah keripik pisang dengan moto apa misalnya, terus dari daerah mana, nanti hasilnya seperti apa, terus dari 2 PROM yang kalian buat nanti dibandingkan. Jadi presentasinya itu membandingkan PROM yang sifatnya umum dan spesifik. Bisa ya? Paham tadi maksudnya? Jadi kalau membuat PROM apapun di AI, mau Canva, Gemini, ChatGPT, itu usahakan harus spesifik, jangan yang bersifat umum, karena kalau yang bersifat umum otomatis nanti dia nulisnya mesti global. Gimana yang sini sudah ngerti? Oke, cukup ya, waktunya habis. Sekarang waktunya presentasi kelompok. Silakan nanti perwakilan dari masing-masing kelompok 2 anak untuk mempresentasikan hasil dari tugas tadi, yakni membuat proyek berbasis PROM. Silakan dari kelompok 1. Ini dulu, silakan maju. Cukup disampaikan saja hasilnya dari PROM yang sudah dibuat tadi, kira-kira hasilnya seperti apa. Baik, silakan diperhatikan dulu. Ini teman kalian akan mempresentasikan hasil dari membuat PROM tadi ya, PROM yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1, Nafa Nidia Indiana, dan rekan saya Agniara Masabila, mau mempresentasikan tentang perbedaan PROM yang umum dan spesifik. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya PROM yang umum itu dapat dipromosikan dengan konsep sederhana dan kreatif dan terjangkau, menonjol keunggulan rasa yang renyah dan lezat serta harganya yang ramah. Jadi perbedaannya, yang pertama itu lebih ke promosi, branding jangka panjang, sedangkan yang kedua itu lebih strategis penjualan dengan harga yang jelas. Jadi bedanya antara yang PROM yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Kalau bersifat umum ini cenderung secara global. Tapi kalau yang spesifik kita bisa memberikan, karena sifatnya adalah produk lokal yang berasal dari daerah kita,
otomatis nanti akan menyesuaikan kira-kira produk ini supaya bisa pas dijual di daerah kita, nanti prom yang dihasilkan itu seperti apa. Jadi prom yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang bagus, berarti kita harus membuat prom yang sifatnya lebih spesifik. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus buat kita. Oke, kalau udah ada, jadi itu tadi ya hasil dari presentasi teman kalian tentang tugas membuat prom dari yang sifatnya umum ke prom yang sifatnya spesifik. Jadi jelas perbedaannya, jelas supaya nanti kalian dalam membuat prom ini supaya lebih pinter. Jangan sampai membuat prom yang terlalu umum, tapi buatlah prom yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Otomatis harus spesifik, disebutkan secara lebih rinci. Tidak apa-apa tulisan promnya panjang, tapi yang penting nanti hasil yang kalian dapat juga akan menjadi lebih bagus. Nah, contoh kasus rekayasa prom. Di bagian ini kita akan melihat contoh nyata bagaimana rekayasa prom dapat diterapkan dalam situasi sehari-hari. Contoh umum, misalnya ya, kita membuat resep masakan. Prom umum ini tuliskan resep nasi goreng. Nah, nanti yang dihasilkan pasti hasilnya akan resepnya standar tanpa variasi. Tapi kalau kalian membuat yang efektif, yang spesifik, tuliskan resep nasi goreng sederhana untuk 2 orang. Ya, gunakan bahan murah yang biasa ada di dapur, sertakan langkah-langkah singkat. Nah, nanti pasti akan beda hasilnya ya. Berarti kalau hasil resep, tuliskan resep nasi goreng, kalian nanti tidak tahu resep tadi itu untuk berapa orang, nasinya seberapa. Tapi kalau sudah spesifik untuk 2 orang berarti 2 piring. Nanti pasti bumbunya akan dibuatkan menyesuaikan. Bumbunya misalnya bawang putihnya berapa siung, bawang merahnya berapa siung. Nanti akan ditampilkan. Jadi sesuai kebutuhan dan praktis. Dari sini paham maksudnya ya, prom ya. Nah, sekarang dikerjakan post testnya. Nah, terakhir kita lakukan refleksi dari pembelajaran hari ini yang kita bisa simpulkan bahwa AI hanya bisa bekerja sesuai dengan instruksi yang kita berikan. Jadi AI yang selama ini menemani kita, sebenarnya dia itu hanya bisa bekerja sesuai dengan perintah kita. Atau bisa disimpulkan bahwa kualitas prom akan menentukan kualitas hasil. Itu yang perlu diingat. Jadi dalam menggunakan AI, yang menentukan hasilnya adalah prom kita. Karena itu mari kita terus berlatih merancang prom yang jelas, efektif, dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini pembelajaran kita hari ini tentang rekayasa prom. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar untuk mempraktekkan membuat prom-prom yang efektif itu seperti apa. Rekayasa prom ini akan sangat berguna di dunia AI yang sekarang ini sudah ada di sekitar kita. Semakin pintar kita membuat sebuah prom, maka kita akan bisa untuk membuat suatu konten-konten yang menarik. Bahkan kalau kita bermain prom dengan bagus, dengan kata-kata yang jelas, nanti hasil yang kita dapatkan juga akan jauh lebih menarik. Kalian bisa memanfaatkan AI untuk membantu kalian dalam belajar atau mungkin suatu saat nanti dalam bekerja. Karena di masa yang akan datang kalau kita lihat dunia AI ini akan semakin canggih. Seolah-olah sekarang ini terkadang peran kita itu bisa digantikan oleh AI. Apa yang kita tanyakan AI pasti selalu bisa jawab. Akan tetapi bagaimanapun juga seperti tadi yang pernah saya jelaskan di awal, apapun itu dia adalah mesin ya. Senyaman-nyaman kamu bisa berkolaborasi dengan AI, tapi ingat bahwa AI tidak akan pernah punya perasaan. Dia akan terus selalu belajar karena AI ini dilatih sebagai mesin ya, dia akan terus belajar. Jadi tidak akan pernah berhenti belajar sehingga kemampuannya semakin lama akan semakin meningkat.
Akan tetapi tetap bahwa kita manusialah yang nanti akan mengontrol yang namanya AI. Dia hanya akan bisa menjalankan atau menghasilkan sesuatu yang kita perintahkan. Tanpa kita perintahkan, dia tidak akan bisa untuk menghasilkan sesuatu. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Oke. Nah, kalau cukup untuk pembelajaran kita hari ini, silakan ditutup dengan doa. Duduk di kursinya masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.